Hai teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel tercinta kita ini ya. Oke, di video kali ini kita akan melihat nih sepasang selebriti yaitu Torik Halilintar dan Alia Mas Said teman-teman ya. Keduanya diundang di FYP. Nah nanti keduanya akan ngobrol gitu ya bersama hostnya terkait dengan kabar hoax dan liburannya teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama langsung kita ke videonya. Masih bangun duluan, terus udah pakai siap-siap baju duluan baru. Jadi kamu bangun duluan, kamu nggak bisa bangun pagi-pagi. Kalau laki tuh pasti bangun tahu. Bangun. Udah pasti bangun. Tapi duluan Alia dulu. Iya, karena terus, kan siap-siapnya pasti kan cewek lebih lama kan. Terus aku bangun, terus aku udah siapin beberapa outer aja, nanti dia pilih. Aku cuma ngasih tahu aku pakai baju warna ini, kamu serama. Tapi ini bagus banget loh. By the way soal makanan, jadi yang masak itu Alia atau... Kenapa ya? Aku tadi lihat di belakang kenapa sih pada repot-repot banget kayak gitu deh. Enggak, itu sebelum keluar negeri. Itu sebelum keluar negeri. Terus kayak karena Alia baru pindah. Apapun jadi berita loh. Apapun, nggak, itu aneh banget sih menurut aku dijadikan pertanyaan. Sebenarnya tuh karena kan memang di itu yang masak emang ART dan kenapa juga gitu. Tapi yang menyiapkan emang aku, karena aku yang tahu kan Bang Tor tuh sukanya misalkan lebih ada banyak bawang goreng gitu. Dan kalau misalkan aku atau Bang Tor masak tuh kan nggak selalu kita upload gitu loh. Jadi ya. Tapi sekali-kali suka masakin. Suka, dan Bang Tor masakannya enak banget. Enak banget menurut aku. Menurut kamu masakan apa yang paling enak? Torik yang justru masak, dia lebih suka masak daripada Alia. Berdua. Aku lebih suka masak sih. Berdua sama-sama suka masak, tapi menurut aku personally aku lebih suka masakan dia. Masakan apa? Salmon, karena aku suka banget Jepang kan. Jadi kayak masakan salmon di soy sauce gitu-gitu. Apa tuh salmon di salsa? Salmon. Gua kan taunya nasi uduk Bu Siti kalau nggak salah nih. Salmon apa tuh? Itu ikan salmon, disosin tuh salmon itu sashimi dan lain-lain gitu kan. Lebih terus misalkan kayak semalam aku bilang kayak sayang aku ngeliat ini nih di internet, tolong dong masakin. Bisa Tarik. Bisa lah kalau orang ngikutin doang. Oh iya, tapi hebat loh. Oke, tapi ya gue ngikutin juga postingan lu tuh. Ini bikin terharu banget dan kita modif sedikit. Boleh kita lihat video berikutnya. Ini dia. Sangat, itu adalah belahan jiwa saya. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your Suka Indonesia. Jadi yang satu lebih suka makan keju, satu lebih suka makan kerupuk. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya hingga maut memisahkan? Bukan hanya cinta yang sesaat terus menghilang bila hasratlah usai. Aku berharap masih ada papa ya panggilnya. Pasti Dedi. Dedi. Pasti pengen lagi ada ya. Pastilah, siapa yang nggak pengen ada orang tuanya ada gitu loh. Tapi kan emang takdir berkata beda dan sudah lama juga kan. Dan teknologi AI itu tuh luar biasa ya. Iya. Kita tahu itu bukanlah sih tapi yes buat kita ya. Cuman emang ada beberapa tradition yang aku akhirnya carry along. Aku kan dulu tuh sama papaku setiap hari Minggu tuh pasti family day. Jadi aku nerapin itu juga ke Bang Tor bahwa kita tuh emang harus Ada hari khusus buat keluarga, Iya, sesibuk dan apapun. sibuk. Karena hari Minggu kan, hari Minggu rata-rata orang juga nggak kerja, tapi dia juga Bang Tor ada kayak iya kita harus sekarang setiap hari Minggu ya, itu pasti selalu ya udah family time aja, nggak tahu ngapain gitu berdua gitu atau sama keluarga. Dan itu kan beberapa kali kerja bareng dari kamu ya. Itu sosok itu yang cool tapi mengayomi gitu-gitu loh. Siapa papaku? Iya, bapak kamu. Aku pernah main sinetron bareng beliau. Jumatan berdampingan gitu terus aku pas lagi ruku tuh gini, gila
kukunya bersih banget ya gitu. Ganteng, harum. ganteng, Beneran. keren ya. Beda sama lo kan ayah? Kayak sekarang gantengnya. Emang papaku tuh tegas tapi romantis. Bener. Gimana ya? Iya, jadi wibawanya ada, kita sungkan, Iya. tapi dia merangkul gitu loh. Iya, karena kayak kalau soal disiplin waktu, tepat waktu, itu aku semua dari papaku emang. Jadi sangat tepat waktu, tapi kalau habis marahin anak-anaknya, apalagi kan kita cewek-cewek ya, anak-anak yang Iya. dua anak pertama kan perempuan. Habis dia marahin tuh dia telepon, minta maaf. Jadi emang So sweet itu. so sweet itu sih, so sweet banget. Kamu menemukan di diri Torik. Iya, ada family apa ya? Bang Ron juga family oriented kan. Torik, lu tahu dong sosok Om Haji Mas Said. Tahu. Dan sekarang anaknya menjadi tanggung jawab lu gitu loh. Tahu dan kenal lewat cerita ya, tapi kalau ketemu langsung Ketemu langsung belum. PR nggak sih? Maksudnya seorang perempuan itu kan biasanya cinta pertamanya itu ayahnya sendiri ya, dedinya ya. aku waktu itu ngobrol di lamaran pas lagi ngelamar dia, aku bilang mungkin aku tidak bisa mengganti cinta pertama kamu, tapi aku mau jadi cinta terakhir kamu. Sedap. Tapi kalau untuk kalian sendiri, kalau misalkan papa masih ada, terus kalian berdua nih lagi jalan bareng atau lagi di rumah bersama-sama, apa yang ingin Alia lakukan bersama papa? Apain ya? Ingin apa gitu loh ketika papa masih ada gitu? Pasti ya ngobrolnya sih. Even cuma ngobrol, cuma pelukan itu tuh udah dirindukan banget ya. Iya pasti lah, ngobrol, jalan-jalan, spend time. Karena kita emang terbiasa spend time aja. Karena Kalau di posisi sekarang nih, kan lu apa-apa tadi kita cerita, apa-apa diberitain. Soal masakan aja jadi heboh, pernikahan heboh, lagi dekat sebelum-sebelumnya juga udah heboh. Andai ada Dedi, mungkin lu banyak diskusi sama beliau juga ya. Pasti dia akan jadi garda terdepan sih. Iya. Pasti papaku akan menjadi orang pertama yang ngelindungin aku tuh udah Iya. pasti. Dan pasti kan kita mikiran kenapa sih? Tapi kan dari dulu udah apa ya, maksudnya terbiasa dengan untuk mengabaikan aja gitu loh. Iya. Pasti Karena kan lahir juga cuek. dari Brojo lu jadi anak artis ya. Rojo. Tapi akhirnya lu tuh kan kayak agak menutup diri, tidak terlalu mengekspos kehidupan pribadi. Iya. Sekarang terekspos. Dan akhirnya efeknya salah satunya ya pro kontra, ada yang Betul, bener. lu nanggapinnya gimana jadi aduh gitu gak sih? Iya, pastilah ada haduh, hadah, semua juga di haduh gitu juga. Tapi itu kan cuman internal kan. Percakapan tentang berita-berita luar sana kan cuma percakapan internal. Tapi Sampai dibilangin eksternal- katanya maaf, katanya lu hamil sebelum nikah. Itu yang mengganggu banget itu salah satunya. Iya, pastilah. Apalagi kan itu kan harga diri ya seorang wanita gitu. Karena pada saat akad tuh aku juga masih datang bulan. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibicarain kayak apa dari kemarin kan juga ada aja ya. Cuman kalau ini kan udah ya ditanya sama keluarga juga kan ya berarti kan Risih udah juga. mengganggu banget Iya. loh. Akhirnya itu alasan kenapa melaporkan penyebar hoax tersebut. Iya, jadi kayak itu alasannya kenapa kita akhirnya Melaporkan. melaporkan. Tapi sejujurnya memang, ini mohon maaf nih, untuk Alia sama Torik, dengan ada berita-berita negatif di luar sana, asal muasalnya berita itu dari siapa nih? Dari ini? Masa iya? Iya nih. Kenapa ya? Ini lagi ngomongin tentang melaporkan fitnah. Gue bisa laporin lu juga, lu karena fitnah gue. Enggak, berita-berita di luar sana hoax itu gara-gara dia nih. Itu bukan gue. Ini ketua netizen dia nih. Bukan gue, itu buzzer-buzzer tim gue. Iya. Sama aja dong. Tapi ini pelaporan ini udah sampai tahap mana? Itu semua ada di kepolisian ya. Iya. Yang Kita serahkan semuanya kita, pada iya. Iya. Ini kompakan gak sih Gen Halinta tuh lagi ngelaporin semua yang Enggak sih. atau gini, yuk laporin aja, yuk bro Ya, laporin gitu gak sih? kemarin kalau nggak salah ada berita Atta Halilintar sama Iya. Aurel ngelaporin Iya. netizen ya. Makanya ini juga, apakah itu janjian atau gimana? Enggak dong, cuman pasti kan antara Bang Tor, Bang Atta pasti kan mereka ingin melindungi istrinya dan keluarganya masing-masing. Iya, apalagi kalau menurut aku ya udah terlalu nggak etis lah ya. Iya. Karena Jadi ya, udah sampai di titik apa nih? Maksudnya kayak lu mau nyerang keluarga gue gitu. Udah ketahuan belum? Udah ketahuan belum sih penyebar hoaxnya? Oh, panik. udah Udah ketahuan? Udah?
Dikabarin. Penyebar berita hoax, hati-hati. Ini beneran loh, kalau misalkan ketangkep beneran di penjara loh Mbak polisi. Karena gini sih, sekarang kan kalau kita masuk, kalau udah di ranah kepolisian kan mereka, Kepolisian Republik Indonesia kan sekarang udah canggih banget ya. Apalagi tim cybernya kan. Iya. IP address dari. Gampang banget, ya klik ketahuan lagi di mana, dia gerak kemana aja tahu kan. Gampang itu. Jadi kita juga ditelepon, dikasih tahu terus kayak dipantau. Ini orangnya gini. Oke. Oh my god. Ih, polisi Indonesia hebat-hebat loh. Gampang banget nangkep orang yang memang jahat lah. Lah kemarin mobil gua kaca gua dipecahin, Nak. Terus tangkap. Secepat itu Bapak polisi. Terus dia minta maaf ya, dia ibarat kata pengen ganti rugi lah. Ketemu Segampang itu, ah. Iya, hebat ya. Nah, nanti tinggal gua temuin aja, tinggal gua tapi ini nggak segampang itu buat Torik untuk menjadi jantan, maco. Maksudnya? Karena kata Alia ngomong, Torik kurang jantan. Kita lihat dulu videonya, Istri. Nggak mau, sumpah mau nggak banget ngadepin kayak gitu. Kamu menikah dengan Masma. Aku udah kayak bocil-bocil TikTok belum? Nggak suamiable banget. Nggak jadi nggak maco. Oh, gara-gara potong. Gara-gara potong jenggot dan kumis. Jadi kamu sukanya kayak gini? Tapi sebenarnya Torik ini pegang. Tapi Torik ada jenggot nggak ada jenggot tetap maco. Kalau ini kan memang ada jenggot nggak ada jenggot kan maco. Pakai pinset. Bukan nggak gampang. Sore-sore pakai koin sambil ngajak. Gitu dong. Kenapa sih suka Torik kayak gini? Bukannya yang suka aja. Nggak tahu suka aja gitu kayak. Coba megang dong. Kalau saya bukan yang ngajak, ya masa nggak jantan, cuman emang suka aja gitu kalau ada bewoknya, suka kayak full bewok. Dipandang banget loh sama dia. Santai. Gini dong, nikah ya, jangan kemana-mana. Kenceng ya, suaranya kenceng ya. Suara kenceng ya. Bahagia ya. Ini lagi ngomongin siapa? Ada orang ya pacaran, boleh ganti-ganti. Iya gitu. Tapi nggak nikah gitu ya. Siapa? Langsung Siapa? gitu. Ada. Adalah inisialnya Billy Saputra. Tapi gue penasaran, gue juga siapa sih yang nggak pengen nikah ya? Apalagi ngeliat mereka berdua bahagia nikah, ya mudah-mudahan punya momongan secepatnya. Tapi ngomongin masalah honeymoon bulan madu, kemarin kan sempat ke luar negeri ya. Itu kira-kira itu akan kita bahas karena ada hubungannya dengan pesawat. Masa dikasih first? akan dibuka. Lelah dihujat, Alia Mazet sempat ya ingin putus dari Torik Halilintar pas lagi pacaran, beneran? Sebenarnya ya. Benar. Ya ada percakapan ya kita aja sih. Iya. Lebih ke bukan lelah dihujat tapi Apa-apa jadi berita. nggak juga sih, ada kayak ya pasti salah satunya karena terlalu bising aja kayaknya di luar gitu. Udah adem ayem lu ya menghindari itu semuanya. Cuman bukan kayak aku mau putus, nggak, lebih diobrolin nih kayak gimana nih gitu. Tapi kalian sempat pacaran berapa lama sih? Nggak sampai setahun kan? 8 bulan. 8 bulan langsung memutuskan untuk merit? Jadi memutuskan untuk merit itu 2 minggu, deket 8 bulan nikah. Oh. Gitu, Bil. Gitu, laki. Oh, berarti kalau misalkan udah nikah berarti laki gitu? Bukan, maksudnya kalau laki-laki itu bisa menentukan sikap. Lo lihat? Lihat. Lo nikah? Gimana sih? Lo nikah kan 1. Ya, Lo lihat? 3. 3. Satu aja susah, Bil. Gue mau beda dari yang lain. Kita lanjut ya. Oke, Selanjutnya. Nih. Sikap Torik saat Alia cerita tentang anak-anak Maya Estianty jadi omongan warganet semua. Maksudnya gimana? Kan dekat sama dekat dari dulu kan? Sama Bang Dul juga kan? Iya, yang anak Betawi. Bukan. Dul bukan Bang Dul, maksudnya dulu.
Gimana? Lu kan deket banget sama Deket apa sih, ya? AL ya. Iya deket. Iya, deket banget sih dia. Tapi nggak masalah sih. Katanya Torik cemburu ketika Alia deket sama Al dulu gitu. Enggak. Enggak, kata siapa? Bukan Torik. Ini kan tanya cemburu. Iya. Karena akunya juga bawa masuk untuk ya udah kalau aku pergi nongkrong ya udah aku maaf. ajak. Foto-fotonya juga tuh. Sedekat Emang deket itu. banget. Deket sama Al. Itu kan emang dari sebelum aku sama Bang Tor juga aku selalu pergi bareng, apa-apa bareng. Tapi waktu dulu deket sama Al, walaupun memang just friend ya, tapi pernah nggak punya rasa suka tapi hilang? Kan temen jadi demen tuh banyak ya. Nggak semua orang nih ya. Iya. Tapi makanya itu sih kayaknya kenapa persahabatan aku dan Al dan El gitu. Terutama sama Al dari masih kecil orang tua kita kan titip-titipan dan kenapa aku cherish banget persahabatan kita karena jarang banget ada pertemanan pure kayak family antara cewek dan cowok dan ini kan sampai Bunda Maya. Pas lagi mau nikah sama Torik mereka ikut komentar gak? Al sih iya. Al jadi groomsman. Dari groomsman. Iya. Lebih maksudnya dari awal PDKT kan yang maksudnya ceritanya kan sama Al sama sahabat aku jadi kan jadi kita punya grup. Jadi kita pasti kalau ketemu ya bahas kalau lagi ada masalah kita biasanya bahas tuh kayak ya bahas aja apa masalahnya terus tapi dia emang dari awal support banget. Maksudnya kan sahabatan tuh bisa kayak gini, jangan atau oke banget gitu atau ada proses. Pasti hari kayak gitu cuman dari awal Bang Tor emang udah green flag aja sih dari mereka. Kita deket juga gara-gara L. Justru. Nah, Alia juga nggak cuma deket sama Al, sama El juga deket karena saking deketnya El waktu itu sempat komentar ini bikin kita jadi salpok di kita lihat ini dia komentarnya. Makanya update dong. Yang mana? Yang mana? Yang itu komentarnya dilihatnya ya. Coba kita lihat nih komentarnya nih. Tuh baca Nora. Baca coba. Gua selalu tahu. Coba baca. Hah, hari sampai lancar yang di atas dong Ruminya. Oh, iya. Sebagai yang mempertemukan kalian, gue ikut senang. Selamat ya guys, semoga lancar-lancar sampai hari H. Iya lagi ya. Tapi jadi gimana cerita dikenalin sama El gimana? Nggak dikenalin, kita kenal udah lama banget saya. Nah, terus? Tapi di situ kayak di hari itu jadi deket tuh gara-gara hari itu. Karena aku harusnya kan biasanya tuh lebih sering tuh kayak perginya sama Al. Dan hari itu kita bisa nonton konser, cuman El kayak, udah ikut aku aja dulu yuk. Terus aku kayak, iya deh ikut El dulu juga karena pada saat itu aku juga lagi single kan. Kayak udah pergi aja sama El dan diajak sama Sean. Dan ada Bang Tor juga di acara itu. Di situ pertemuannya? Di situ, iya. Terus kamu lihat sibuk, maksudnya bukan sibuk sih, kita masuk ya di dalam tempat acara itu aku ngobrol-ngobrol. Akhirnya kayak, udah lama ya nggak bertemu, nggak jumpa. Kamu lihat pertama kali Torik, sejujurnya kamu langsung suka kan pasti? Enggak sih. Ya. Langsung jatuh cinta? Atau Torik juga? Maksudnya, ya senang aja ketemu teman lama, ngobrol aja sih. Itu sih pertamanya kalau aku. Oke, dan kalau jodoh mah ya nggak kemana ya. Iya betul. Ya udah terus aja lancar ya. Iya, minggir. Minggir dong. Jangan dibukain dong. Jangan dibukain. Aduh, ketonjok. Oke lanjut. Nah ini nih yang mau kita bahas. Kamu kok dapat first class tapi kok kamu malah baca dulu baca. Alia Mas Said ngambek saat Torik Halilintar pilih naik first class ketika kembali dari bulan madu. Ya gimana? Kenapa kok ngambek? Itu kan paling top of the top. Karena kita honeymoon terus mau pulang sampai Indonesia tuh kita mau pergi lagi ya. Kita tuh mau ngajak tim lagi pergi. Jadi menurut aku kan kita udah bisnis ya maksudnya. Kayaknya udah enak kok. Terus pikirnya karena kita mau ngajak tim, mau keluar, mau liburan lagi sama tim, kayaknya lebih baik tuh uangnya sebenarnya di sini. Jangan boros gitu. Iya gitu aja sih. Sementara Torik pengen memberikan yang terbaik buat Alia. Ya pokoknya dia pengennya lebih hemat gitu pulangnya. Tapi sebenarnya juga itu dapetnya dari miles juga. Tapi ya tugas istri emang seperti itu sekarang ya. Iya. Mengerem Irit-irit lah ya. Lu ngapain sih gini-gini sama gue? Tapi gue ini dong, gue denger dong.
cerita-cerita bulan madu gitu-gitu. Seru gak sih bulan madu kalian di luar negeri? Seru. Cerita dong, gimana? Masa diceritain gimana aja? Iya maksudnya ya seseru apa gitu. Terus sih berduaan. Ya, Terus bisa. Katanya kan kalau mau kenal orang tuh harus diajak traveling Tinggal bareng, kan. beberapa lama ya. Ya, jadi kayak di situ jadi banyak kenal sifat-sifat dia dan kebiasaan dia yang Nah, sifat yang baru terungkap setelah kalian nikah apa? Contoh. all good things sih, nggak ada yang bikin jadi Ada yang ngorok nggak sih di antara kalian berdua? nggak ada. Bohong. Beneran? Terus kalau kalian bobo, siapa yang pengen dipeluk gitu-gitu? dia yang pengen. Dua-duanya lah. Dua-duanya, aduh pengen. Aku mau peluk perasaan aku tapi... Bingung pilih yang mana kan? Ya kan? Selanjutnya. Betul. Alia Mas Said diduga alami gangguan ADHD. ADHD Emang apa? iya? Torik membenarkan loh. Itu yang susah fokus di satu itu nggak benar? Enggak, sebenarnya kalau ngebicarain soal kesehatan dan diagnosis itu kan harus semua tuh dari Ahlinya gitu. Dan sebenarnya ada VT aja sih. Aku juga nggak tahu kamu komen apa sih, Seng? Oh, enggak. Kamu tuh kalau lagi ngobrol gitu kadang-kadang fokusnya Iya. kepecah. Coba kita lihat ada videonya ketika kamu lagi ngobrol, kamu ada topik lain, tapi itu ya kita lihat Ya, kita lihat kewajarannya. ini ya. Lucu banget sih. Negeri itu tuh agak Aku kan udah ngurusin kamu waktu kecil. ada AHA, sorry. ada ATA, ada AHA, ada stiker A. Jadi lu lagi ngomong sama Densu, tiba-tiba lu ke distract sama ikan. Iya. Lu lagi ngobrol lagi, ke distract sama Tapi dia Stephen. belum ngecek sih, belum ada. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh menurut aku hal yang nggak bisa dibahas di Oke. publicly juga sih, karena ada beberapa hal yang emang harus ketemu profesional dulu untuk semuanya, dan banyak juga misalkan orang didiagnosis sesuatu itu nggak semua orang juga boleh membicarakan Iya, iya. kan juga sih, karena ada beberapa hal yang emang harus ketemu profesional dulu untuk semuanya, dan banyak juga misalkan orang didiagnosis sesuatu itu nggak semua orang juga boleh membicarakan, Iya, iya. karena kan itu semua ada aturannya dan semua juga udah ada kerahasiaan antara Ya, orang-orang. ya dengan tim medis pun itu sebetulnya Iya, privacy. Iya, dan nggak boleh juga sih sebenarnya orang di luar sana kayak ngata-ngatain orang kayak dasar lo bipolar, itu tuh nggak boleh, atau kayak dia bipolar ya, atau kayak dia ada penyakit ini ya. Bahkan OCD pun kita tuh nggak boleh asal ngomong gitu Ya loh. kayak lagi itu kan OCD yang dikit-dikit beres-beres. Ada yang mengakui, ada yang baru sadar karena Iya. diomongin orang. Mahasiswa psikolog. Karena Iya. kan hal kayak gitu tuh memang sudah bukan tabu, tapi itu kan kerahasiaan Iya, iya, pribadi iya. gitu. Iya. Tapi ADHD juga kan levelnya juga beda-beda ya. Iya, Dan bukan sesuatu yang bukan. memalukan juga. ADHD tuh ada yang punya gejala ADHD, ada juga kan ADHD itu ada beberapa tipe yang berbeda kan. Iya, iya, iya. Ada yang kehilangan fokus doang, ada juga kalau udah parah banget tuh mereka sampai emosinya juga nggak stabil tuh ada. Iya. Tapi apapun sudah saling menerima kondisi masing-masing, kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan bahagia terus ya. Amin. Kapan ada momongan istri? Doain aja ya. Beneran? Pasti pengen. Bisa cepatnya. Kita sudah mendengarkan ya diskusi atau obrolan sepasang kekasih bersama dengan host FYP ya. Ya, ada juga gitu teman-teman ya yang nyebar-nyebar hoax gitu ya terhadap keduanya, yaitu Torik sama Alia gitu ya. Mungkin orang yang menyebar video hoax itu teman-temannya mungkin iri gitu dengan kebahagiaan sepasang kekasih itu, atau mungkin nggak suka teman-teman ya, nggak suka mungkin orang yang nyebar hoax ini nggak suka dengan keduanya teman-teman ya mungkin. Tapi alhamdulillah orang yang menyebar video hoax itu sudah diketahui gitu ya oleh Alia sama Torik. Keduanya langsung gitu ke Polres ya, ke Polda teman-teman ya, ke Polda Metro. Ya alhamdulillah ya orang yang berhoax itu ya dipenjara teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman ya. Itu sebenarnya kita nggak boleh teman-teman ya, kita nggak boleh iri dengan kebahagiaan, kenikmatan seseorang teman-teman ya. Kenapa? Karena semua orang itu udah punya masing-masing kebahagiaannya, masing-masing kenikmatannya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh iri teman-teman.
Ya alhamdulillah gitu teman-teman ya. Kita bisa menghirup udara, itu pun kita harus bahagia teman-teman. Kita bisa hidup juga, itu pun harus kita bahagia. Ya. Jadi jangan melihat kenikmatan seseorang gitu. Biarin saja. Itu kan kebahagiaan dia teman-teman ya. Itu kan kenikmatan dia. Ngapain kita iri? Atau juga kan Allah kasih rizki, kebahagiaan, entah itu segala macam. Allah kasih gitu ya kepada semua hambanya. Ngapain kita iri? Ya, jadi nggak perlulah kita iri teman-teman ya. Nggak perlu kita iri ya. Karena semua kenikmatan, kebahagiaan itu sudah punyanya masing-masing teman-teman. Dan juga keduanya sempat gitu ya mengobrol terkait dengan ya liburannya gitu teman-teman ya, di luar negara, honeymoon lah istilahnya teman-teman. Dan juga pas di akhirnya itu teman-teman ya, kita lihat gitu ya 4 foto gitu ya. Yang mana 4 foto itu ya ada foto liburan, foto kebersamaan. Ya, itulah foto-foto momen bahagia dari Torik sama Alia, teman-teman. Alia Mas Said, teman-teman ya. Keren banget lah. Dan sempat juga kita melihat ya video almarhum bapaknya Alia, teman-teman ya. Masya Allah ganteng banget, teman-teman. Bapaknya ganteng, putrinya cantik. Makanya ya, si Torik itu suka banget gitu dengan Alia. Dan alhamdulillah si Torik sudah menikahi Alia. Dan alhamdulillah ya keduanya menjadi sepasang kekasih. Ya kita doain teman-teman ya, semoga keduanya ya Allah kasih gitu ya momongan ya cepat mungkin lah. Ya Alia kan sangat ini gitu ya, sangat ingin gitu ya, ingin mendapatkan momongan. Dan kita doain semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Kita sudah melihat ya video tadi. Semoga dari video tersebut teman-teman suka. Yang penggemar Alia dan Torik, jangan lupa like video ini dan komen ya. Oke, selalu saya kira dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.